Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah la haula wala quwata illa billahi wa ma wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja dan puji hanya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas izin dan ridhonya memberikan kita kemampuan untuk hadir di sini pada bimbingan skripsi melalui Zoom meeting. Semoga sampai akhir bimbingan ini sinyalnya tetap bagus seperti ini ya. Kemudian juga tidak lupa kita sampaikan salam dan sholawat kepada Nabi Allah Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat beliau. Senang sekali saya bisa berjumpa lagi dengan mahasiswa bimbingan skripsi saya ya, baik yang sudah berkali-kali direvisi maupun yang baru pertama kali melakukan bimbingan. Walaupun dalam keadaan pandemik tidak menyurutkan semangat mahasiswa semua untuk menyelesaikan skripsi. Dan untuk bimbingan silahkan, apakah mau Zoom meeting bisa, mau tatap muka bisa ya. Jadi semua media kita gunakan dengan harapan mahasiswa bimbingan saya itu cepat selesai skripsinya. Cepat selesai bukan berarti kemudian dikerjakan asal-asalan. Ya, karena ini mahasiswa bimbingan saya membawa nama baik saya sebagai dosen pembimbing skripsi nanti pada saat ujian proposal maupun ujian skripsi. Jadi lakukan yang terbaik, sering bimbingan gitu ya untuk meminimalisir kesalahan yang mungkin nanti terjadi pada saat sidang gitu. Kesalahan sudah pasti ada karena tidak mungkin ada karya manusia yang sempurna. Skripsi ini pasti ada kelemahannya, pasti ada kekurangannya, tapi yang bisa kita lakukan adalah meminimalisir kekeliruan dalam penulisannya, baik substansinya maupun formatnya, gitu ya. Jadi tetap semangat, cepat menyelesaikan skripsi, kemudian melalui sidang dengan baik, memperoleh nilai A, ya. Target saya kalau semua mahasiswa bimbingan skripsi saya itu dapat A semua, tapi memang belum pernah terjadi, gitu ya. Tahun lalu dari 10 bimbingan skripsi yang dapat A 4 orang, ya lumayan lah, ya. Tapi tidak ada yang dapat C, ya itu alhamdulillah, gitu. Ya mudah-mudahan tahun 2021 ini memecahkan rekor, semua bimbingan Bu Niza dapat A, ya. Semangat semuanya. Amin. Saling mendukung ya, saling mendukung. Kita juga tetap bimbingan di WA kalau ada apa-apa yang sulit atau misalnya sumber literasinya kurang, wawancara dengan narasumbernya sulit ya. Jangan disimpan sendiri. Itulah gunanya dosen pembimbing skripsi dan itulah gunanya grup WA. Gitu ya. Sampaikan di situ semua kesulitannya, semua halangan, semua kendala, mari kita cari solusinya bersama-sama. Ya. Dan solusi ini kenapa disampaikan di grup WA supaya mahasiswa yang lain juga bisa mengadopsi solusinya seperti apa gitu ya. Nah, saya screen dulu punyanya Mary. Mary ini sudah 4 kali ya bimbingan ya. Nah ini buku bimbingannya jangan lupa tetap harus diisi ya. Nanti ada ketika nanti saya ACC proposal skripsi itu harus tatap muka karena saya harus mengisi buku bimbingan skripsi secara manual ya. Nah jadi sambil tanda tangan ACC ujian proposal sambil mengisi buku bimbingan skripsi gitu. Nah ini skripsinya Mary.
Bagian awal skripsi sudah saya periksa ya, Mary, dan sudah diperbaiki. Ya, untuk yang lain, ini bagian awal skripsi ya. Nah, ini termasuk penilaian nanti. Termasuk penilaian dalam sidang proposal. Sudah saya share lembar penilaiannya, baik penguji 1 maupun penguji 2. Tetapi ada perubahan untuk tahun ini, dosen penguji proposalnya hanya 1. Supaya pertimbangannya begini, supaya mahasiswa lebih cepat meneruskan bimbingan bab 3. Karena tahun-tahun kemarin itu setelah evaluasi, mahasiswa itu lambat bimbingan kembali ke bab 3 karena harus melalui pengesahan 2 dosen penguji proposal. Nah, jadi lambat. Nah, ini diharapkan kalau 1 dosen penguji proposalnya lebih cepat lagi gitu ya. Tapi nanti dievaluasi lagi. Kalau sama saja dengan 2 dosen penguji proposal, ya kita akan balik lagi 2 penguji proposal gitu ya. Ya mudah-mudahan lebih cepat kita cari. Nah, ini sudah ya penguji 1. Kita semaksimal mungkin mengefektifkan waktu ya. Gitu. Nah, ini bagian awal skripsi. Kemudian identifikasi masalah kita lihat dulu, punya Mary kemarin diperbaiki. Oke. Nah, baik. Nah, ini untuk semua mahasiswa, identifikasi masalah ini mudah sekali bikinnya. Dari mana melihatnya? Identifikasi masalah ini merupakan pointer dari latar belakang masalah. Kalau latar belakang masalah itu narasi, ya panjang gitu ya, penjelasannya berbentuk narasi. Tapi identifikasi masalah ini poin per poin. Poinnya dari mana? Ambil dari latar belakang masalah. Yang mana yang diambil? Kalimat negatifnya yang diambil. Ini contohnya seperti Mary nih. Masih banyaknya masalah. Nah, ini kan permasalahan. Masih banyak masalah ketenaga kerjaan di Indonesia. Kebijakan yang terkait pekerja rumah tangga belum menyentuh secara detail dan belum sesuai dengan keadaan yang terjadi atau fakta di lapangan. Masih banyak kekerasan dan eksploitasi tenaga kerja, terutama pada PRT yang ada di Indonesia. Ini tadi awalnya Mary memakai istilah pembantu rumah tangga. Tapi kemudian saya arahkan untuk memakai istilah yang ada di Undang-Undang Ketenagakerjaan. Jadi untuk untuk penamaan subjeknya itu kita harus ikut undang-undang. Tidak mengikuti istilah populer yang ada di masyarakat. Kenapa? Karena kita sedang bikin karya ilmiah, karya tulis ilmiah, bukan jurnalis. Kalau kita jurnalis, mau nulis di media massa, kita memang pakai bahasa yang populer di masyarakat. Tapi kalau kita menulis karya tulis ilmiah, kita pakai bahasanya undang-undang. Kalau undang-undang memakai istilah pekerja rumah tangga, maka itulah yang digunakan. Gitu ya. Nah, jadi beda bahasanya jurnalis dengan bahasa karya tulis ilmiah. Karena kalau bahasanya jurnalis itu memang harus menarik perhatian pembaca karena mengejar rating ya, karena mengejar rating. Nah, kalau karya tulis ilmiah tidak mengejar rating. Gitu. Nah, ini ya, kurang pemahaman. Nah, ini kan bahasa yang negatif semua. Minimnya tindakan pemerintah. Nah, ini bahasa negatif semua. Yang perlu diingat, walaupun identifikasi masalah ini merupakan poin-poin dari latar belakang masalah,
Tapi tidak boleh ada kalimat yang sama di latar belakang masalah. Harus berbeda kalimatnya. Yang berbeda tuh kalimatnya, bukan maknanya. Nah, ini sudah dipelajari di MPH, namanya paraphrasing. Ya, paraphrasing itu membuat kalimat yang berbeda dengan makna yang sama. Kenapa tidak boleh sama? Kan pikiran saya sendiri yang nulis. Kalau tulisan kita sendiri, kita kutip, gitu ya. Kemudian tidak menyertakan footnote, itu kita sudah auto plagiat. Tapi kalau bahasanya beda, kalimatnya beda, pengertiannya sama, itu bukan auto plagiat, gitu ya. Nah, jadi pakai strategi nulisnya, gitu. Nah, terus rumusan masalah tidak ada perubahan karena sudah dirubah ya, Mary ya. Ini oke. Ini sudah semua. Kesalahan yang kemarin itu sedikit typo-typo ya, Mary ya. Udah diperbaiki semua ya. Nah, ini seperti ini nih. Setelah tanda koma itu, dia tidak boleh ada spasi. Nah, ini ada koma di atas 2, akhirannya nggak ada komanya. Ya, Mary ya. Ini nanti diperbaiki. Belum sesuai dengan Puebi. Ya. Ini perkataan konkret dilihat lagi di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Betul nggak pakai G? Untuk itu tidak bisa jadi kalimat awal. Karena untuk itu kalimat sambung. Untuk, karena, ya tidak boleh jadi awal kalimat. Jadi nanti dicari kata yang lain, gitu. Kemudian kerangka teorinya kemarin masih belum ada pakarnya. Nah, ini juga masih belum ada, Mary. Mary pakai teori apa? Teori hukum siapa ini? Dan apa teori hukumnya? Nggak ada nih, Mary. Mary pakai teori hukum mana? Mary bisa respon nggak? Halo, kayaknya nggak dengar ya. Mary bisa dengar? Halo? Bisa? Putus-putus ya suaranya. Ya, putus-putus. Oke, sinyalnya nggak bagus ya. Nah, ya Mary ya. Nanti ini teori hukumnya. Ini sebetulnya udah saya perbaiki kemarin. Saya tanya pakai teori hukum apa gitu ya. Masih belum terjawab nih. Pakai teori hukum apa? Dan pakar hukum yang mengemukakan teori ini siapa? Ya, jadi nanti diperbaiki. Kemudian metode penelitiannya. Coba nanti ini Mary yang metode penelitian hukum itu baca bukunya. Bentar saya ambil. Ini ya, di sini ada teori-teori hukum yang terbaru.
Udah punya belum bukunya ini? Metode. Nah, buka halaman, bentar. Halaman 41, ya. Di halaman 41 ada teori hukum dalam penelitian hukum. Nah, nanti Mary cari di situ teori hukum mana yang sesuai untuk menjadi pisau analisis di bab 4 nanti. Bab 4 itu kan menganalisa rumusan masalah, ya. Nah, itu nanti pakai teori hukum siapa dan teori hukumnya apa, gitu. Mary bisa dengar nggak suara saya? Aku dengar. Oke, ya. Ya, nanti dirubah. Di sini ada beberapa teori hukum yang bisa Mary gunakan sebagai pisau analisis nanti di bab 4, gitu ya. Disesuaikan teori hukumnya dengan rumusan masalah. Iya, Bu. Ya. Kemudian metode penelitiannya. Metode penelitiannya apa ini tadi? Metode penelitian empiris, apa normatif? Normatif, Bu. Ya. Kalau normatif berarti sumber datanya teknik pengumpulan datanya, sebentar. Teknik pengumpulan data ini terlalu sempit kalau teknik pengumpulan datanya cuma di perpustakaan UMT. Nah, kemudian yang ini ya, ini harus dijabarkan lagi situs internet yang terkait itu yang mana. Jangan sampai kita merujuk pada situs internet yang tidak resmi, gitu ya. Nah, jadi pemilihan e-book, e-jurnal untuk referensi, pastikan kalau jurnalnya itu terakreditasi. Nah, ini nanti bisa dicek jurnal terakreditasi, e-book terakreditasi, itu di portalnya Garuda. Garuda itu Garda, apa namanya ya, Garda artikel, ada kepanjangannya gitu, ya, Garuda Ristek Dikti, Google Scholar, ya kan udah diterima semua di MPH ya. Cara mencari rujukan ilmiah yang terakreditasi. Jadi kalau jurnalnya belum terakreditasi jangan dijadikan rujukan. Jurnal Hukum Replik, jurnalnya Fakultas Hukum UMT sudah terakreditasi, jadi bisa jadi rujukan. Ya, kita sudah Sinta 5. Gitu. Nah, jadi bisa jadi rujukan. Nah, dipastikan ini atau observasi melalui penelusuran ini harus detail ya, Mary ya. Penelusuran pada situs-situs internet yang terkait seperti gitu ya, seperti Google Scholar gitu, Garuda, Indonesia One Search, ini punyanya Perpustakaan Nasional. Nah, ini udah pasti terakreditasi jurnal-jurnalnya gitu ya. Nah, jadi harus jurnal yang terakreditasi.
Nah, terus teknik pengolahan data. Bab 2-nya, mana bab 2-nya? Oh ini. Ya, oke. Sudah dicantumkan belum ini kenapa penulis memilih perlindungan hukum dalam skripsi ini? Belum ya? Harusnya ada closing statement nih di akhir bab 2, di akhir penjelasan perlindungan hukum. Gitu. Jadi bab 2 itu tidak hanya mencantumkan tinjauan pustaka tapi juga pemikiran penulis. Kenapa penulis memilih perlindungan hukum, bukan kepastian hukum. Gitu. Bukan kekuatan hukum, bukan penerapan hukum. Kenapa perlindungan hukum? Ini nanti di sini nih. Ini ya. Jadi berdasarkan penjelasan di atas gitu ya. Mana tadi? Bentar. Nah, ini. Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis memilih perlindungan hukum sebagai berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis memilih perlindungan hukum sebagai apa tadi? Sebagai judul skripsi karena penulis, nah gitu ya. Nah, nanti ini seperti ini. Saya merah-merahin dulu ya. Nah, oke. Terus pekerja rumah tangga. Ini apa? Bahas ini ya, perbedaan istilah ya tadi. Kata pembantu ya. Kalau pembantu rumah tangga itu kan ya. Ya tadi sempat putus. Oke. Nah, ini ya. Mana tadi? Nah, ini ini apa ini yang terakhir? Oke. Closing statement-nya apa nih, Mary? Kenapa kok penulis milihnya pekerja rumah tangga yang mau diteliti, bukan misalnya outsourcing? Gitu ya. Kan di Undang-Undang Ketenagakerjaan banyak banyak jenis-jenis ya, banyak klasifikasi buruh, klasifikasi tenaga kerja. Nah, jadi kenapa penulisnya tertarik meneliti masalah pekerja rumah tangga? Gitu. Jadi di sini nanti ada closing statement-nya gitu.
Misalnya ya, boleh diganti nanti Mary ya. Penulis tertarik meneliti tentang pekerja rumah tangga karena gitu ya. Nah, itu kan bisa. Ini karena apa? Padahal kan di Undang-Undang Ketenagakerjaan juga ada aturan tentang outsourcing gitu kan. Terus apalagi gitu ya. Nah, itu kan banyak masalah juga tuh. Gitu. Kenapa kok tidak bahas masalah itu misalnya ya. Nah, tapi nggak usah ditulis tidak membahas masalah tersebut bukan. Jadi tertarik meneliti tentang pekerja rumah tangga karena apa? Gitu. Sebab nanti pembaca menangkap, oh ini peneliti bukan meneliti yang lain, karena menurut peneliti pekerja rumah tangga itu ini, misalnya gitu ya. Nah itu nanti dibikin closing statementnya. Boleh Mary ambil dari apa? Dari jurnal, boleh, karena di jurnal itu kan penulisnya juga menceritakan kenapa dia tertarik meneliti pekerja rumah tangga. Boleh, Mary boleh ambil pendapat dia, gitu ya. Tapi jangan lupa dicantumkan sumber rujukannya, gitu. Ya, boleh ambil ini dia pemikiran dia boleh, kita boleh ambil pemikiran orang lain, tapi harus dicantumkan sumbernya, gitu. Itu merupakan penghargaan kita terhadap hasil olah pikir penulis, gitu. Ya, penulis nggak minta yang lain, penulis hanya minta dihargai tulisannya itu dicantumkan gitu di karya ilmiah kita. Ya, boleh nih, Mer, ya. Misalnya nih ada 2 jurnal, dua-duanya bahas pekerja rumah tangga, tapi alasan penulis berbeda, nggak apa-apa. Cantumkan dua-duanya juga nggak apa-apa, gitu ya. Tapi yang jelas yang harus dilakukan adalah mencantumkan sumber referensinya, gitu ya. Nah ini tinjauan umum tentang Undang-Undang Ketenagakerjaan. Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru nomor berapa, Mary? Ada nggak sih? Nah. Oh, nggak ada nomornya. Undang-Undang nomor cuma ada undang-undang doang. Undang-Undang Ketenagakerjaan. Nomornya nggak ada. Nah, undang-undang. Oh, ini ya, Undang-Undang nomor 13 tahun 2003. Ini yang terbaru. Ya, Mer? Yakin? Hah? Yang terbaru? Coba dipastikan ini baru nggak ini? Saya nggak tahu juga nih. Ketenagakerjaan terakhir 2003. Benar? Iya Bu, yang terbaru tuh. Iya. Oke. Sebelum Undang-Undang nomor 13 tahun 2003, nomor berapa? Dibahas nggak? Nanti nyambung lagi ya kalau udah habis. Nah, sebelum 2003, Mer, ada nggak? Dibahas nggak di bagian C-nya ini? Mana? Enggak. Oh, ini pertama kali Indonesia punya Undang-Undang Ketenagakerjaan itu 2003. Aduh, itu sih ya suaranya ya. Ini bentar.
Nih, Undang-Undang nomor, nih 2013 nih. Ini yang benar yang mana? Undang-Undang nomor 13 2013 atau Undang-Undang nomor 13 tahun 2003? 2003, Hah? Salah ngetik? Bu. 2003 ya? Ya, itu salah, maaf. Oke, Maaf, 2003 ya. Sebelum 2003 nggak ada ya? nggak ada, Bu. Nggak ada, oke. Nih, kurang nih tahunnya. Harus pakai tahun. Undang-Undang nomor 13 tahun 2003. Ya. Tentang, nih nggak ada lagi tentang apa, bis tentang disebutkan. Ini kesalahan-kesalahan kayak gini kelihatannya kecil ya. Tapi kalau dikumpulkan banyak juga tuh. Dan bisa mengurangi nilai. Kan ada di di lembaran yang saya share di grup. Susunan kalimat, ketepatan penggunaan bahasa, jadi penilaian penguji dua tuh. Ya, hati-hati nih, dibaca lagi dari awal. Jangan sampai kesalahan-kesalahan seperti ini mengurangi nilai, ya. Nih, ini, aduh, oke deh. Nah, berarti tidak ada perbandingan undang-undang ya. Kalau ada undang-undang lama sebelum undang-undang baru, itu dibandingkan. Tapi kalau nggak ada ya nggak apa-apa, nggak usah. Membandingin pakai apa, orang undang-undang lamanya nggak ada. Nah, oke. Oke, sip. Ya, Mary ada pertanyaan nggak? Bu, yang tadi buku itu bukunya apa ya, Bu? Kan udah di-share di Penija. grup bukunya. Kalau nggak salah pesannya sama Faiza Yang tuh. tadi Ibu pegang. Ya ini, nih, ini bukunya 2020 baru nih. Bentar, saya lihat dulu tahunnya. Soalnya pas kemarin list nggak jadi beli, Bu. ...2018 masih bisa dipakai karena buku yang dipakai 5 tahun ke belakang ya. Kan ini 2021, 2020, 2019 masih bisa ya. 2019 masih bisa gitu. Di halaman 41 itu Faiza udah punya, minta fotoin aja. Iya, Bu. Ya, saya nggak tahu tuh bukunya udah habis apa belum. Soalnya ini bukunya habis terus. Di toko buku habis terus. Jadi saya kasih nomor penerbitnya langsung di grup gitu. Ya, supaya didahulukan kalau mereka cetak baru lagi didahulukan gitu kan. Apa namanya? Iya, Bu. Apa nanti kalau nggak salah Faiza sudah punya tuh. Nanti bisa minta tolong fotoin supaya bisa jadi footnote. Dan teori hukumnya itu juga apa namanya bisa dirujuk dari situ gitu, ya. Nah, oke. Ada pertanyaan lagi, Mary? Ada yang belum jelas? Kalau saya stop sharing dulu. Udah, Bu. Oke. Udah. Bentar. Sekarang Adam ya.
Ya, ini ada penerapan hukum sengketa laut Natuna Utara antara NKRI dengan Republik Rakyat Tiongkok berdasarkan UNCLOS. Ini kan udah pernah kita bahas nih, nggak boleh ada koma di sini ya. Oh ya, siap Bu. Nggak boleh ada koma. Kita udah pernah bahas ini judulnya. Apa perbedaan penerapan dengan pelaksanaan? Coba masih ingat nggak Adam? Bedanya apa pelaksanaan sama penerapan? Ini soalnya ada penerapan nih. Suara saya kedengeran nggak Adam? Kedengaran Bu. Suara saya kedengaran juga kan? Ya. Siap. Nah. Siap. Ya. Kenapa ini pakai penerapan hukum? Iya Bu, soalnya kan. Kenapa? Kenapa pakai penerapan hukum? Halo? Oh, soalnya ini Bu. Ketika kita berbicara hukum internasional itu, kadang masyarakat masih bingung cara penerapan hukum internasional di dalam negara nasional itu seperti apa. Itulah alasan yang menyebabkan mengapa di dalam penelitian ini saya menggunakan kalimat penerapan hukum di depannya. Seperti itu Bu. Kalau penerapan hukum itu setelahnya harus setelah penerapan itu harus dengan aturan hukum. Aturan hukum. Kalau Jody mau pakai penerapan, maka menjadi penerapan UNCLOS 1982 terhadap sengketa laut, gitu. Ini Jody yang mau diteliti apanya kan gitu. Coba kita lihat rumusan masalahnya dulu. Dibaca aja deh rumusan masalahnya apa. Coba. Rumusan masalahnya Bu ya? Oke, siap. Bentar Bu. Jadi rumusan masalahnya itu ada 2 Bu. Ya. Yang poin pertama adalah bagaimanakah langkah preemptif negara Kesatuan Republik Indonesia untuk melindungi Laut Natuna Utara dari klaim sepihak Republik Rakyat Tiongkok. Yang kedua, bagaimanakah perlindungan hukum terhadap sengketa Laut Natuna Utara antara negara Kesatuan Republik Indonesia dengan Republik Rakyat Tiongkok. Nah, ya seperti itu Pak. Ya, berarti kan Jody itu mau meneliti apakah UNCLOS 1982 sudah diterapkan dalam menyelesaikan sengketa laut antara NKRI dengan Tiongkok mengenai Laut Natuna Utara kan gitu ya? Iya. Ya, berarti di sini penerapan UNCLOS yang benar. Kalau penerapan UNCLOS. Ya, penerapan kan UNCLOS ini kan aturan hukumnya. Ya, siap. Jadi kalau penerapan itu harus bagaimana aturan hukum itu diterapkan. Gitu. Beda kalau Jody mau pelaksanaan. Gitu. Ya, kalau pelaksanaan ini bisa nih, gitu. UNCLOS-nya di belakang. Tapi kalau Jody mau lihat apakah UNCLOS 1982 ini sudah diterapkan dengan tepat.